Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini kita lanjutkan lagi PJJ Mapel Kimia dengan judul menghitung pH larutan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat: pertama, mengukur beberapa pH larutan asam basa kuat dan lemah, menyimpulkan hubungan antara besarnya harga pH terhadap kekuatan asam atau basa, menghubungkan kekuatan asam dan basa dengan derajat ionisasi dan tetapan kesetimbangan ionisasi. Menghitung pH larutan atau derajat keasaman. Konsep pH. Setelah kita dapat menghitung konsentrasi ion H+ dan ion OH-, maka kita dapat menghitung harga pH-nya. Dari uraian tetapan kesetimbangan air, dapat disimpulkan bahwa besarnya konsentrasi H+ dalam suatu larutan merupakan salah satu ukuran untuk menentukan tingkat keasaman suatu larutan. Untuk menyatakan tingkat atau derajat keasaman suatu larutan, pada tahun 1910, seorang ahli dari Denmark bernama Søren Laustis Sørensen memperkenalkan suatu bilangan yang sederhana. Bilangan ini diperoleh dari hasil logaritma konsentrasi H+. Bilangan ini kita kenal dengan skala pH. Harga pH berkisar antara 1 sama dengan 14 dan ditulis rumusnya pH sama dengan min log konsentrasi H+. Analog dengan di atas, maka pOH sama dengan min log konsentrasi OH negatif. Sedangkan hubungan antara pH dan pOH adalah, kita tahu Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Sementara Kw ini adalah harganya min log Kw sama dengan konsentrasi H+ adalah min log H+, plus konsentrasi OH- ini adalah min log konsentrasi OH-, sehingga min log Kw menjadi PKW, min log H+ menjadi sama dengan pH plus pOH. Pada suhu 25 derajat Celcius, PKW sama dengan pH plus pOH sama dengan 14. Pada kondisi air murni, yaitu kondisi di mana tanpa asam atau basa, netral, harga pH suatu larutan akan sama dengan pOH. Bagaimana jika kondisi larutan bersifat asam atau basa? Pada uraian mengenai asam kuat dan basa kuat, telah kita pelajari bahwa seluruh atau hampir seluruh molekul-molekul asam kuat dan basa kuat dalam air terurai menjadi ion-ionnya. Jadi, derajat ionisasi asam kuat dan basa kuat dapat dianggap sama dengan 1. Secara teoritis, untuk menghitung konsentrasi ion H+ pada asam kuat dan ion OH- pada basa kuat, tergantung pada banyaknya ion H+ atau ion OH- yang dapat terionisasi dalam larutan. Harga pH dapat memberikan informasi tentang kekuatan suatu asam atau basa. Pada konsentrasi yang sama, semakin kuat suatu asam, semakin besar konsentrasi ion H+ dalam larutan. Dan itu berarti semakin kecil harga pH-nya. Jadi, semakin kuat suatu asam, semakin kecil harga pH-nya. Sebaliknya, semakin kuat suatu basa, semakin besar konsentrasi ion OH- dalam larutan. Semakin besar ion OH- berarti semakin kecil konsentrasi ion H+ dalam larutan. Jadi, semakin kuat suatu basa, semakin besar pH-nya. Pada larutan yang bersifat asam, harga pH-nya lebih kecil dari 7. Pada larutan yang bersifat netral, harga pH-nya sama dengan 7. Pada larutan yang bersifat basa, harga pH-nya lebih besar dari 7. pH larutan asam kuat dan basa kuat. Kita bahas yang pertama dulu, asam kuat. Asam kuat yaitu senyawa asam yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi asam kuat merupakan reaksi berkesudahan. Secara umum, ionisasi asam kuat dirumuskan sebagai berikut. Kita lihat, Ha terlarut melepaskan H+ terlarut plus A-, yang mana konsentrasi H+ ini adalah banyaknya valensi asam dikali konsentrasi asam, atau konsentrasi H+ sama dengan valensi asam dikali M, di mana X ini valensi asam atau M ini konsentrasi asam. Basa kuat. Basa kuat yaitu senyawa basa yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi basa kuat merupakan reaksi berkesudahan. Secara umum, ionisasi basa kuat dirumuskan sebagai berikut. NOHX terlarut melepaskan NX+ terlarut plus XOH- terlarut. Yang mana konsentrasi OH- ini adalah
X dikali konsentrasi basa NOHX, atau konsentrasi OH min valensi basa dikali M, yang mana X adalah valensi basa, M adalah konsentrasi basa. Itulah contoh berikut. Berapa pH larutan asam klorida atau HCl 0,1 M dan MgOH 2 kali, ini basa 0,01 M. Kita selesaikan yang pertama dulu. Pertama kita tulis reaksi ionisasi daripada asam klorida. HCl terlarut melepaskan H plus Cl- terlarut, yang mana valensi asamnya 1, sehingga konsentrasi H plusnya adalah 1 dikali 0,1 M, hasilnya 0,1. Maka karena di sini H plus, rumusnya adalah pH min log konsentrasi H plus, yang mana H plus adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1, sehingga pH-nya adalah sama dengan 1. Kita lihat yang MgOH 2 kali 0,01 M. Kita tuliskan reaksi ionisasinya adalah MgOH 2 kali terlarut melepaskan Mg2 plus terlarut plus 2 OH min terlarut, yang mana valensi basanya adalah 2, sehingga konsentrasi OH min ini dapat kita hitung adalah 2 dikali 0,01, hasilnya 0,02 M. Karena di sini OH min, maka rumus kita pakai adalah POH min log konsentrasi OH negatif, yang mana konsentrasi OH negatif adalah 0,02, sehingga kita hitung min log 0,02 ini dapatnya 1,7, sehingga POH sama dengan 1,7. Maka nilai pH dapat dicari dengan pH plus POH sama dengan 14, sehingga pH-nya adalah 14, ini pindah ke sini, min POH, yaitu 14 min POH-nya 1,7, sehingga kita hitung pH-nya sama dengan 12,3. Kita lanjutkan contoh berikut. Tentukan harga pH larutan asam sulfat H2SO4 0,01 M. Langsung kita jawab saja. Reaksi ionisasinya kita tulis H2SO4 terlarut melepaskan 2H plus terlarut plus SO4 2 min terlarut, yang mana konsentrasi asamnya 0,01, sehingga konsentrasi H plus adalah valensi asam dikali konsentrasi asam yang ini, sehingga 2 dikali 0,01 didapatkan 0,02 M, yang mana H plus, konsentrasi H plus adalah pH min log konsentrasi H plus, maka min log 2 dikali 10 pangkat min 2, berarti 2 min log 2. Log 2 adalah 0,30, sehingga hasilnya adalah 1,699. Kita lihat contoh berikutnya lagi. Tentukan harga pH dan pOH untuk larutan natrium hidroksida atau NaOH 0,02 M. Kita lihat reaksi ionisasinya adalah NaOH terlarut melepaskan Na plus terlarut plus OH min. Sehingga di sini konsentrasi OH minnya adalah, kita lihat di sini valensi basanya 1, sehingga konsentrasi OH min sama dengan konsentrasi NaOH, yaitu 0,02 M. Sehingga konsentrasi OH min adalah 2 dikali 10 pangkat min 2 M. Karena di sini OH min, maka POH min log konsentrasi OH min. Karena OH min adalah 2 dikali 10 pangkat min 2, maka didapatkan 2 min log 2. Log 2 ini adalah 0,301. Kita hitung hasilnya adalah 1,699 untuk POH. Jadi pH larutannya adalah, kita tahu rumusnya, pH plus POH sama dengan 14. Maka pH sama dengan 14 min POH. 14 min 1,699. Sehingga hasilnya adalah 12,301. pH asam lemah dan basa lemah. Asam lemah. Asam lemah yaitu senyawa asam yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi asam lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Secara umum, ionisasi asam lemah valensi 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Ha terlarut reaksi setimbang, H setimbang menghasilkan H plus terlarut plus A min terlarut. Sehingga harga Ka-nya sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi A min dibagi konsentrasi Ha. Makin kuat asam, maka reaksi timbangan asam makin condong ke kanan. Akibatnya Ka bertambah besar. Oleh karena itu, harga Ka merupakan ukuran kekuatan asam. Makin besar Ka, makin kuat asam. Berdasarkan persamaan di atas, karena pada asam lemah konsentrasi H plus sama dengan A min, maka persamaan ini dapat diubah menjadi,
yaitu karena sama maka menjadi H plus kuadrat, sehingga Ka sama dengan H plus kuadrat per Ha, konsentrasi Ha. Maka konsentrasi H plus ini sama dengan Ka dikali konsentrasi Ha, atau konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali Ha, konsentrasi asam. Dan Ka adalah tetapan ionisasi asam. Konsentrasi ion H plus asam lemah juga dapat dihitung jika derajat ionisasi atau alfa diketahui, yang mana konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi asam dikalikan alfa. Kita lihat contoh. Tentukan pH 0,01 N asam format bila harga Ka asam format tersebut 1,8 kali 10 pangkat min 4, yang mana reaksinya adalah HCOOH terlarut reaksi timbang HCOO min terlarut plus H plus terlarut. Kita jawab, konsentrasi H plus ini adalah sama dengan akar Ka dikali Ma, yang mana Ka nya adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 4, sedangkan konsentrasi H asam formatnya adalah 0,01, sehingga akar 1,8 dikali 10 pangkat min 6 hasilnya, sehingga kalau dikeluarkan akarnya sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat min 3. Maka pH nya adalah min log konsentrasi H plus, masukkan harga H plus tadi min log 1,3 dikali 10 pangkat min 3, sehingga pH nya adalah 3 min log 1,34, log 1,34 0,127, sehingga 3 dikurangi 0,127 sama dengan 2,873. Basa lemah. Basa lemah yaitu senyawa basa yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ionnya. Reaksi ionisasi basa lemah juga merupakan reaksi kesetimbangan. Secara umum, ionisasi basa lemah valensi 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. MOH terlarut reaksi timbang N plus terlarut plus OH min terlarut, sehingga harga Kb nya sama dengan konsentrasi M plus dikali konsentrasi OH min dibagi konsentrasi MOH. Makin kuat basa, maka reaksi timbangan makin condong ke kanan, akibatnya Kb bertambah besar. Oleh karena itu, harga Kb merupakan ukuran kekuatan basa. Makin besar Kb, makin kuat basa tersebut. Berdasarkan persamaan di atas, karena pada basa lemah konsentrasi N plus sama dengan konsentrasi OH min, maka persamaan di atas dapat diubah menjadi Kb karena sama, maka OH min kuadrat dibagi M konsentrasi MOH, sehingga OH min kuadrat sama dengan Kb dikali konsentrasi MOH, atau kita hilangkan kuadratnya menjadi konsentrasi OH min sama dengan akar Kb dikali konsentrasi MOH. Dengan Kb ini adalah tetapan ionisasi basa. Konsentrasi ion OH min basa lemah juga dapat dihitung jika derajat ionisasi alfanya diketahui, yaitu konsentrasi OH min sama dengan konsentrasi MOH dikali alfa. Kita lihat contoh berikut. Hitung pH larutan NH3 0,1 M dengan harga Kb 10 pangkat min 5, yang mana reaksinya NH3 dalam air yaitu menjadi NH4OH. NH4OH ini nanti terurai menjadi NH4 plus OH min. Maka penyelesaiannya konsentrasi OH min sama dengan akar Kb dikali konsentrasi basa, yaitu Kb nya 10 pangkat min 5, konsentrasi basanya 0,1, sehingga didapatkan harganya sama dengan di sini 10 pangkat min 3 M, kita keluarkan dari akarnya, sehingga kalau OH min maka POH sama dengan min log konsentrasi OH min, maka min log 10 pangkat min 3, hasilnya 3 plus 3. Bagaimana pH nya? Kita tahu pH plus POH sama dengan 14, sehingga pH nya adalah 14 min POH, pH nya 3 maka 14 min 3, maka dihitung pH sama dengan 11. Demikianlah yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.